Tuhan bilang begini, jangan makan, saya beri padamu cukup, jangan ambil sesuatu yang lebih dari yang sudah saya beri padamu, atau jangan ambil sesuatu yang kurang yang saya beri padamu. Tapi iblis datang pada Hawa, dan Hawa mengambil itu. Dia bilang, ular yang goda saya, ular yang memperdaya aku, maka ku makan. Dan akhirnya terhukum seperti ini, ayat yang ke-14. Lalu firman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Pada waktu itu, Tuhan bilang kepada ular, engkau yang cerdik sekarang menjadi hina. Engkau akan berada di bawah sana. Engkau akan seperti debu. Engkau akan makan debu seumur hidupmu. Dari cerdik engkau menjadi hina. Ketika melawan Tuhan, sepintar apapun engkau, segagah apapun engkau, secerdik apapun engkau, secantik apapun engkau, semulia apapun engkau, kalau melawan Tuhan, engkau akan menjalan. Engkau akan menjadi hina. Tidak peduli siapapun. Siapapun. Kalau engkau melawan Tuhan, kalau saya melawan Tuhan, akan menjadi hina. Sangat hina. Ular, saudara tahu ular nggak akan selalu makan debu, dia makan ayam juga. Tapi yang dimaksud di situ adalah menerima kehinaan. Padahal Tuhan ciptakan cerdik. Tapi karena engkau mau dipakai iblis, karena engkau dipakai iblis. Dan saudara tahu, agen iblis pun dihukum Tuhan. Iblis memakai ular, Tuhan menghukum iblis. Tapi Tuhan juga menghukum orang yang dipakai iblis. Tuhan juga menghukum alat yang dipakai iblis, termasuk ular. Saya ulang, saudara. Tuhan menghukum iblis, tapi Tuhan juga menghukum barang atau alat yang dipakai iblis. Engkau akan menjalar seperti dan akan makan debu. Engkau akan menjadi hina. Saya berkali-kali katakan pada saudara, pada kita semua, baiklah kita dipakai oleh Tuhan. Sebab kalau tidak dipakai Tuhan, itu artinya mempersembahkan diri untuk dipakai iblis. Dan kalau dipakai iblis, kita akan menjadi hina. Sehina-hinanya. Akan menjadi hina. Engkau akan makan debu tanah seumur hidupmu. Hina sama sekali. Dan mulai saat itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Janji keselamatan atau janji tentang kedatangan keturunan perempuan, itu dikatakan kepada iblis. Jadi sebenarnya iblis tahu pertama akan datang Yesus. Itu sebabnya dia memusuhi setiap orang yang mau datang pada Yesus. Dia akan berusaha menahan orang supaya dia datang pada Yesus. Tadi sebelum jam 9, biasanya setengah 9 kita sudah ada orang, tadi belum. Lalu Ibu Yosi bilang, kok belum ada orang? Biasa, hujan. Iya kan? Hujan. Saya nggak bilang iblis, enggak, hujan. Saya kalau bilang iblis, celaka kan? Masa iblis kasih hujan? Enggak. Tapi tahu nggak, banyak kali iblis berusaha untuk menahan kita datang pada Tuhan. Lalu jangan kita bilang begini, oh enggak, kini saya sibuk, hati-hati. Kok saya sibuk sekali saya? Oh soalnya ada ini, hati-hati. Hati-hati. Karena banyak kali yang menahan itu, karena iblis mulai dari sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Oh enggak, soalnya saya mesti begini. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Karena agen iblis pun dihukum dan menjadi hina. Oke, sudah tahu itu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Iblis berusaha sekuat. Saudara perhatikan saja. Selalu perempuan jadi masalah. Iblis selalu berusaha supaya mereka kalah. Ya kan? Selalu berusaha supaya mereka kalah. Waktu Musa mau lahir itu, mau dibunuh semua tuh anak-anak perempuan, siapa kakaknya Miriam yang mesti seperti itu. Hana menyerahkan anaknya, dan seperti itu. Banyak sekali cerita-cerita tentang wanita dalam Alkitab. Dan terakhir cerita tentang Maria. Seorang masih muda, lalu malaikat datang padanya dan bilang,
engkau akan mengandung memberanak seorang anak laki-laki, masih sangat muda. Dia kaget sekali, bagaimana bisa, saya belum punya suami. Saya pacar pun belum punya, saya jomblo katanya gitu kalau bahasa sekarang. Saya nggak punya, bagaimana bisa? Tuhan bilang Roh Kudus akan datang padamu. Dia juga bingung Roh Kudus itu kayak apa. Roh Kudus itu pakai baju apa? Roh Kudus itu bagaimana? Nggak tahu dia. Masalah buat Maria. Lalu orang bilang begini, ini menjelang Natal, mesti bersuka cita, saudara. Maria susah hidupnya. Ya, engkau suka cita. Babi-babi di Manado sama anjing udah ketakutan. Ntar lagi dibabat mereka. Semua bersuka cita, hati-hati. Kenapa? Maria menderita. Sama anak muda malu, saya sudah bahkan bertahun-tahun. Anak muda yang malu sekali mau keluar dari rumah, dia hamil. Dia punya tunangan namanya Yusuf. Mesti menikah tapi dia hamil. Dia bisa dibabat dengan batu, bisa dilontari batu sampai mati. Dia malu pada keluarganya. Kemana-mana dia sendirian perempuan muda ini. Saudara tahu penderitanya itu. Oh, malaikat bersuka cita di sorga. Siapa yang bilang malaikat bersuka cita? Mereka menyanyi memuliakan Tuhan. Mereka menyanyi memuliakan Tuhan di sana. Itu memang tugas mereka. Jurus Tuhan menggenapi janjinya. Yang tahu duluan itu iblis. Akan dilemukkan kepalamu. Iblis berusaha menghalangi itu, tapi nggak bisa. Rencana Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oleh siapapun, tidak bisa. Dari Nazaret, jalan. Jauh, saudara. Perutnya dan tiba. Sekarang mau melahirkan, tidak punya tempat. Saudara mau bersuka cita. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tidak punya tempat untuk bagaimana dia melahirkan. Cuma ada kandang binatang. Dan dia ada di sana. Lahir di kandang binatang, di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Haleluya, Yesus lahir. Benar Tuhan, saudara. Bersuka cita, tapi bukan gara-gara itu. Karena Yesus lahir, maka kita diselamatkan. Jadi sukacitanya bukan cuma pada bulan-bulan ini, tapi setiap hidup kita. Bersuka citalah senantiasa. Tetaplah mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Bukan anti sukacita, maksud saya mau ingatkan saudara. Karena kan saya bilang tadi, kita mau perjamuan Tuhan tanggal 25. Kenapa? Yang kita ingat bukan cuma kelahiran, sampai pada kematiannya. Kenapa dia bilang di sini? Engkau akan meremukkan tumitnya. Bagian dari tubuh keturunan perempuan itu engkau akan remukkan. Dan itu tumit. Dia punya luka, bilur-bilurnya di seluruh tubuhnya. Bilur-bilur itu menyembuhkan engkau. Engkau akan meremukkan tumitnya. Tapi engkau, kepalamu hancur. Kepalamu hancur. Dan mulai saat itu iblis ketakutan. Dia tahu dia boleh goda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa boleh jatuh dalam dosa. Dan mungkin dia bersuka cita hari itu. Habis satu. Seluruh manusia tamat sekarang. Allah pasti sibuk sekarang. Allah pasti akan bunuh Adam dan Hawa dan akan ganti dengan manusia yang baru. Enggak, saudara. Enggak. Iblis kira dia boleh kalahkan Tuhan. Iblis kira dia boleh kalahkan Adam dan Hawa. Tidak dapat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengasihi Adam dan Hawa. Bagaimana kasihnya Adam dan Hawa kepada Adam dan Hawa? Saudara lihat di situ. Walaupun ada firman, engkau akan dengan susah payah engkau akan mengandung, akan kubuat sangat banyak susah payahmu. Oke, seperti itu. Tapi dia bilang begini di ayat yang ke-20, ayat 21, dan Tuhan karena mereka memakai pakaian dari karena tahu telanjang, mereka memakai pakaian dari daun, ya kan? Dari daun, maka ayat yang ke-21 Pasal 3 Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Iblis membuat manusia telanjang. Iblis membuat manusia tahu dia telanjang dan iblis tidak menyediakan pakaian baginya. Ya. Tapi Tuhan menyiapkan pakaian, dan saudara tahu Tuhan nggak cuma siapkan pakaian lalu taruh gini. Adam pakai sendiri.